Selamat malam. Malam ini saya akan coba membicarakan mengenai imunoparalisis yang disebabkan oleh cytokine storm. Berhubung banyak pertanyaan kepada saya juga, saya rasa saya pernah posting ini dalam bentuk slide. Saya coba membahasnya dalam bentuk small lecture, mungkin 5 menit. Kita tahu bahwa untuk memahami imunoparalisis ini kita harus melihat antigen processing ya. Kita tahu bahwa yang kita lihat monocyte, kalau di sel adalah makrofag tentu, tapi dalam darah dia dalam bentuk monocyte. Jadi kalau kita lihat pertama kali ada invasi bakteri atau patogen, dia akan di fagositosis. Kita lihat di sini, dan dia oleh lisosom, merger, fagosom, dan dari cisterna sini akan mengirimkan MHC kelas 2, jadi suatu major histocompatibility complex yang kelas 2 untuk bakteri. Kalau virus juga ada lagi, atau jamur, dan akan membawa hasil fagositosisnya ini ke atas untuk dipresentasikan di membran plasma membran atau yang disebut antigen processing cell. Nah, antigen ini diproses ke atas sini agar dikenali oleh limfosit T. Nah, ketika dikenali sama limfosit T akan datang, dan limfosit T akan dalam dua bentuk, akan berubah menjadi T helper 1, di mana T helper 1 ini yang mengeluarkan pro-inflammatory mediators. Contohnya adalah yang paling signifikan itu adalah TNF alpha dan IL-6 yang disebut sebagai SIRS, ya, adalah suatu klinis manifestasinya adalah Systemic Inflammatory Response Syndrome, dan dia bersifat positif. Tapi tubuh juga punya homeostasis, ya. T limfosit juga akan mengeluarkan T helper 2 yang tugasnya adalah mengeluarkan anti-inflammatory mediators yang tugasnya sebenarnya untuk keseimbangan, dan dia bekerjanya adalah dengan mengeluarkan yang terkenal adalah interleukin 10 yang tugasnya memblok agar MHC kelas 2 ini tidak terekspresi lagi, sehingga T limfosit tidak akan datang lagi. Artinya bisa dikatakan anti-inflammatory mediators ini bersifat sebagai negative feedback counter untuk menghentikan produksi dari pro-inflammatory mediators. Tapi kalau ini IL-10-nya yang dominan keluar dibanding ini, atau terlalu lama dia memproduksi, atau terlalu banyak T helper 2-nya, maka akan terjadi stage imunoparalisis, di mana walaupun ada bakteri masuk atau virus masuk, tidak akan dipresentasikan lagi ke dinding sel untuk mencari atau mendekatkan limfosit T. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, ada dua state di sini. Yang atas ini adalah kalau pada pasien tersebut lebih banyak dominan pro-inflammatory mediators dibanding dengan yang anti, presentasi klinis ya ini SIRS, fagositosis, takikardi, ya, demam. Nah, ini yang disebut sebagai SIRS kondisinya. Tapi kalau pasien tersebut yang keluar lebih banyak anti-inflammatory dibanding dengan pro, kita lihat manifestasi klinis adalah ya septic shock, multi organ dysfunction syndrome, di mana monocyte-nya itu deactivated. Kondisi ini yang disebut sebagai hyporesponsiveness atau imunoparalisis. Ada lagi bahasa lainnya adalah anergi. Adalah suatu kondisi di mana walaupun ada bakteri virus masuk, tidak akan direspon sama antibody, sehingga bakteri merajalela.
Dan kalau kita lihat di sini responnya ada yang serial. Jadi pada waktu injury atau sepsis atau bakteri masuk virus, maka yang keluar ini dulu yang normal. Nah, kalau ini too much overshoot, terjadilah di sini ARDS. Jadi early multi organ failure, misalnya gagal ginjal, AKI. Tapi dia akan recovery. Tapi jangan lupa dia akan berhadapan berikutnya adalah kondisi hipoimun atau CARS. Disinilah mulai terjadi secondary infection, sepsis dan MOF. Jadi early MOF, di sini bisa terjadi late MOF. Jadi mungkin kalau kita lihat di sini cara keluarnya, ya ini sangat tergantung host, faktor genetik juga pengaruh, atau faktor komorbid. Jadi kalau dia keluarnya sequential, serial, disebut sepsis serial teori, SIRS dulu yang keluar, setelah itu diikuti oleh CARS. Namun ada juga pasien yang bersamaan, yang disebut paralel teori, SIRS dan CARS keluarnya bersamaan. Oleh sebab itu, kalau kita mau memberikan suatu imunosupresan agent atau steroid, kalau kita berikannya pas di situasi SIRS, itu sangat membantu. Tapi masalahnya sampai saat ini kita tidak bisa menentukan kapan itu SIRS dan CARS itu keluar. Tapi kalau kita berikan steroid di sini, maka yang terjadi malah lebih berat kondisi infeksinya. Itu yang jadi masalah. Oke, demikian dulu hanya sekilas mengenai imunohomeostasis. Kita akan lihat nanti berikutnya. Terima kasih.